Dua sisi kita lanjutkan kembali, masih bersama saya Dwi Anggi dan juga 4 narasumber yang malam ini luar biasa heboh ya. Tadi saya mau lanjutkan nih, Prof harus jawab nih pertanyaannya dari Bung Mardhani. Kenapa di akhir masa jabatan ini pemerintahan sekarang ini Pak Jokowi sibuk menggendut-gendutkan koalisinya, digemuk-gemukan? Jadi begini, itu jadi pertanyaan, mau apa nih tujuannya? Dari tadi saya mencermati begitu, yang kita bicarakan ini aspirasi tentang masa depan, aspirasi amandemen, imajinasi tentang masa depan atau apa. Sebab kalau sebagai anggota Dewan dan anggota MPR, patokan saya kan ini tata tertib MPR yang mengatur proses amandemen. Itu sebabnya selama itu masih menjadi aspirasi biasa seperti yang dikatakan teman kita Kodari, itu bagi kami itu narasi biasa saja yang ada di luar, yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kalau mereka serius, pasti mereka akan melakukan lobby ke partai-partai politik, ke kelompok DPD dan seterusnya. Dan mereka pasti akan datang dengan usulan yang jelas, yang diatur di dalam tata tertib pasal 102 sampai 109. Jadi itu Enggi. Kalau soal tadi, soal koalisi gemuk di akhir masa jabatan. Koalisi gemuk dan seterusnya begini. Soal aspirasi 3 periode sebenarnya ini bukan yang pertama ya. Pada tahun 2009-2010 ya teman-teman dari Partai Demokrat mewacanakan kemungkinan Pak SBY 3 periode dan didukung oleh teman-teman dari PKS. Saat itu Ruhut Sitompul vokal sekali. PKS Saat itu nanti Ruhut dicek Sitompul ya. masih di Ingat Demokrat. saya menolak. Kemudian pada satu titik Marzuki Ali secara tegas mengatakan bahwa kita hentikan ya keributan soal masa jabatan presiden ini. Jadi bukan yang pertama kali ini. Jadi nggak masalah kalau sekarang PDIP juga mau 3 periode juga nggak masalah dong? Tidak, maksudnya. PDI Perjuangan sangat jelas dan tegas. Oke. Ya, hanya mengusulkan amandemen terbatas khusus untuk mengembalikan haluan negara. Itu barangkali karena ada posisi yang tegas juga di kan? bawah. Enggak, Prof. Pak Hendrawan inginnya ke bawah tentu penegasan. Kasih tahu audiens, dia serius gitu. Barangkali Tidak karena terlihat. ada posisi yang tegas juga. Misalnya kan jauh lebih baik pasal 7 ini tidak ada amandemen, lalu mengajukan orang yang lebih tepat untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Bisa begitu kan? Tidak, karena kami tidak melakukan kajian ke arah sana. Jadi kami tidak mau mengolah ilusi ya, menjadi narasi hukum. Tidak. Ya. Wah, ini Itu keren nih, sebabnya- jangan berilusi Bung Enggak. Effendi Tapi ini Ghazali. setuju. Jangan. Saya setuju Pak. bahwa jangan kita berilusi, kasih kesempatan siapapun menyuarakan aspirasinya. Dan ini proses memang harus panjang. Nggak bisa ditunggu sampai 2023, Anggi. Proses yang dilalui oleh teman kita, Raja Survei dan Raja Strategi ini, itu memang harus dimulai dari 2020 akhir kalau nggak salah saya. Dan memang membutuhkan waktu yang panjang. Saya sedang tidak berbicara tentang ilusi, tapi barangkali romantisme. Dalam hal ini saya terima kasih loh Pak Jokowi itu tegas mengatakan tidak. Karena ini seperti ada sebuah romantisme panjang ke masa lalu, yaitu romantisme itu 2. 1, masa jabatan presiden bisa lebih dari 2 periode. Dan itu sebagai sebuah ambang batas sebetulnya. Artinya begitu bisa lewat dari 2, nanti bisa lewat kemana-mana. Karena batasnya ditambah itu, lagi. batasnya 2. Oke. Seperti yang terjadi di Cina. Ya, 11 Maret 2018, Xi Jinping ini mengubah yang ditetapkan oleh Deng Xiaoping dulu karena mau lebih dari 30 tahun, ya kan? Kurang lebih sama Diubah. seperti Indonesia Sekarang, nih ya, Nah, itu satu posisinya ya. romantisme masa lalu yang jabatan presidennya panjang. Sama satu lagi, menarik romantisme PPHN ini kan sebetulnya juga sama dengan romantisme GBHN. Yang tidak mau menyebut istilah GBHN karena itu mengacu ke masa lalu, jadinya PPHN. Nggak mau mengakui keberhasilan masa Jadi lalu. ini bukan gitu. ilusi. Oke. Enggak mau mengakui masa lalu. Penting, tapi ini bukan ilusi. Ada sebuah romantisme, karena itu harus dibatasi. Misalnya, kalaupun nanti masuk ke amandemen, harus betul-betul mengatakan, ini judulnya adalah amandemen PPHN. Dan tidak dari sekarang misalnya melebar kemana-mana. Walaupun tujuannya, tadi ada tujuan yang sangat bagus. Tapi ini di Bung Kameral Effendi. tadi misalnya ya, itu benar apa tidak gitu. Nah ini ya Bung Effendi, tadi kan Jadi Prof juga udah sebenarnya kalau menyinggung. di dalam kewenangan MPR sebelumnya, itu garis-garis besar haluan negara tulisannya kecil loh Bung Effendi. Iya, G. iya. Jadi bukan nomenklatur, Iya. ya. Nomenklaturnya GBHN huruf besar. Ya. Jadi tetap garis-garis besar haluan negara tidak ada masalah. Ya. Nanti nomenklaturnya pokok-pokok haluan negara tidak ada Itu yang masalah. dikasih garis besar. Ya, jadi artinya G-nya kan G kecil di Iya, iya. Undang-Undang Dasar sebelum Jadi kita amandemen. mengubah G kecil menjadi P besar gitu ya. Bisa. Jadi Tetap- tapi intinya yang kami ingin sampaikan, kami melakukan ini melalui kajian yang serius. Bahkan diangkat dalam satu rakernas dan satu kongres. Jadi tidak ujuk-ujuk masa jabatan ditambah. Enggak. Itu sebabnya kami menilai itu sebagai aspirasi dari satu teman kita yang melakukan edukasi publik. Sebenarnya yang dilakukan Pak Khodari ini kan Edukasi edukasi publik, publik. Penyadaran dengan berbagai argumentasi yang disampaikan ya. Oke. Kalau saya tidak setuju, Prof.
yang dilakukan bukan edukasi publik, karena justru ketika diajukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sekarang saja sudah Pak Jokowi dan Pak Prabowo udah bersatu sebetulnya. Dan faktanya kita tidak melambung juga gitu, masih berat juga segala macamnya. Jadi tetap presiden jabatan harus dibatasi. 2 periode cukup, karena kita belajar dari sejarah. Itu juga edukasi publik loh. Iya, karena kita belajar dari sejarah betapa nafsu serakah selalu ingin lebih. Padahal banyak kok pemimpin yang sama atau kan lebih baik dari 2 tokoh ini. Biarkan rakyat yang memutuskan. Nah, itu betul. kesalahannya Bang Mardhani. Karena Bang Mardhani itu tidak belum berhasil menangkap apa yang saya sampaikan. Salah saya lah, bukan salah beliau. Jadi Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu di 2024 itu bukan karena beliau yang istilahnya paling hebat tidak bisa dikalah, bukan. Tetapi beliau itu orang yang pada hari ini bisa menjadi titik temu bagi mayoritas, ya, mayoritas masyarakat, mayoritas elit, sedemikian rupa sehingga kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo bergabung di tahun 2024, maka kemungkinan besar akan didukung oleh mayoritas masyarakat dan mayoritas partai politik sedemikian rupa sehingga nanti Jokowi Prabowo 2024 itu melawan kotak kosong, dan pada saat itu tensi politik akan sangat-sangat turun sehingga polarisasi ekstrim itu berhasil Tunggu, saya ingin bertanya, dipinggirkan. itu suara masyarakat yang mana Bung Kodari? Loh, Yang ya, mengusung hasil Jokowi, Prabowo? hasil survei itu sampai sekarang kalau ada Pak Jokowi nomor 1, ya. Pemilu 2014 ya yang milih Pak Jokowi banyak sekali. Pemilih tahun 2014-2019 milih Pak Prabowo banyak sekali. Banyak juga yang kecewa karena Pak Prabowo akhirnya masuk Iya kan kita pemerintahan. bicara pemilu, kan ukurannya kan pemilu, bukan yang lain-lain loh ya. Ya, Kita tapi kan kan harus itu punya sangat cair kriteria. sekali kan, Hah? dukungan itu sampai sekarang kan sangat cair sekali, belum tentu juga akan Iya, masuk. tetapi persoalan yang saya antisipasi ini bukan sekarang, tapi tahun 2024 itu ya, akumulasi semua proses ini, kalau bukan Jokowi Prabowo nanti akan bertarung antara calon yang kemudian menjadi ya konflik yang ekstrim dan menjadi from voting to violence, dari pemilu menjadi kekerasan, begitu. Itu tesis saya, itu tesis saya. Tadi saya tesis menyebutnya saya ini sampaikan ke banyak orang, bisa berhasil, bisa gagal. Beda-beda. Saya belajar keyakinan pada hari ini, terus terang ilham saya adalah Pak Mardhani. Balik lagi tahun 2019, bedanya adalah beliau waktu itu gagal. Saya Itu pendapat bisa Anda. berhasil, bisa gagal. Oke. Tapi kalau saya pun gagal, saya belajar dari beliau juga, masih bisa ketawa-ketawa sampai sekarang begitu. Jadi saya kalau gagal juga nggak ada ini stres nggak, kok. kembali Nggak saya ada salahnya pertanyaan saya menyampaikan kembali ke gagasan. Prof. Gitu. Hendrawan begini nih Prof. Ini kan fokus PDIP hanya untuk PPHN nih dihadirkan kembali kan, tujuannya untuk pembangunan yang berkesinambungan untuk arah haluan negara kita kan. Tapi bukannya itu semua sudah diatur dengan undang-undang yang sudah ada sekarang, Undang-Undang Nomor 17 tahun RPJMN 2025. Jadi ada Undang-Undang 25 2004 dan 17 2007. 2007. Ya. Tetapi kami melihat undang-undang ini sangat teknokratis. Ya. Sementara haluan negara ini mencakup semua lembaga-lembaga negara. Tidak hanya untuk mengarahkan pemerintah saja, itu loh. Jadi itu sebabnya kami merasa bahwa haluan seperti ini sangat dibutuhkan agar tadi pola pembangunan kita dan usaha kita melakukan transformasi struktural berkelanjutan bisa konsisten. Sekarang Jadi, berarti nggak bisa berjalan gini, dengan baik ya? Angie, kalau kita berbicara jangka panjang pasti 2 kata kunci. Yang pertama konsistensi dan yang kedua transformasi. Ya, nah ini hanya dimungkinkan kalau kita memiliki haluan negara yang jangka panjang. Nggak, artinya sekarang itu tidak konsisten dan Loh, tidak buktinya- berjalan dengan baik buktinya- dong. Kalau harus dipaksakan juga ada PPHN, harus Buktinya- diperkuat dengan PPHN. Buktinya egoisme sektoral berkembang luar biasa, ya, kemudian nomenklatur pembangunan berubah-ubah. Oke. Tapi kalau itu diperpanjang, nanti kita jadi meragukan kepemimpinan dari presiden jadinya. Jangan, karena apa? Karena presiden yang hebat itu adalah presiden yang apalagi rombongannya udah besar. Gendut gitu Jadi ya. dia makin mampu. Enggak, jangan ke sana. Karena kalau begitu dia makin mampu. Karena rombongannya besar, dukungan di parlemen juga besar, harusnya dia makin mampu mengatasi ego sektoral atau apapun itu. Gitu. Tanpa perlu Kalau diperkuat ada dengan desakan PPHN. untuk amandemen karena itu, berarti wah ini kepemimpinan nggak berhasil. Walaupun sudah didukung oleh tim yang besar, Begitu, Bang, koalisi ya. yang besar Kalau gitu. ada Jangan ke sana masuk alasannya kalau menurut saya. Tapi bahwa bangsa kita membutuhkan Ini dikasih tips nih Iya, untuk iya, PDI kalau Perjuangan. bangsa kita Berarti membutukan dianggap presidennya PPHN, tidak berhasil untuk mengatasi ego PPHN sektoral, yang ingin maksudnya. saya Enggak, sampaikan. membutuhkan PPHN karena misalnya
pembangunan undang-undang pembangunan jangka menengah dan jangka panjangnya belum RPJP terlalu kalau yang berhasil. Ya, 17 belum begitu berhasil lalu dijelaskan dengan alasan itu. Saya setuju itu kalau untuk itu. Karena kan pada kenyataannya pada hari-hari ini ada bukti-bukti keberhasilan kan. Misalnya jumlah vaksin kita sudah hampir 100 juta. Kemudian pengukuran tracing sudah sampai 6,5%. Bor rumah sakit sudah 33%. Misalnya itu kan bukti keberhasilan. Gimana, Jangan dipakai Prof? itu maksud Ditanggapi, saya. Prof. Iya jadi begini, ini yang contoh yang sering disampaikan ya pada zaman Pak SBY misalnya program payungnya itu MP3EI ya, terus kemudian berubah lagi menjadi Nawacita. Nanti apa ada jaminan kalau nanti ada presiden berikutnya? Nah, itu. Ya misalnya. Kalau itu setuju. Misalnya kalau itu presiden setuju. kali ini Akan memutuskan menyampaikan dalam berkesinambungan pidato menjalankan kenegaraan itu. rencana pindah ibu kota. Ya. Ya, kan harus menjadi kesepakatan kolektif. Lalu Itu terpilih nanti salah presiden satu berikutnya- gubernur, dia nggak mau pindah ibu kota misalnya gitu ya. Makanya kalau begitu kalau begitu malah makin nyambung itu. Nggak, makin menyambung bahwa harus diperpanjang agar itu bisa dijalankan gitu kan. Terima kasih. Kita lanjutkan. Usai jeda nanti Prof. Kita tanggapi saat lagi di dua sisi. Ini kepentingan bangsa bukan kepentingan